warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin teman kalian sudah presentasi tentang minuman yang diharamkan. Minuman yang diharamkan kemarin itu mempunyai beberapa kriteria, biasanya diharamkan karena apa? Terus karena membahayakan. Tidak didapatkan dengan cara yang ketika kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram ini pasti mempunyai dampak atau efek negatif. Apa saja efek negatif dari mengkonsumsi minuman yang haram? Ibadah tidak diterima oleh Allah. Saling lupa. Mengandung madorot atau bahaya. Kira-kira dari materi kemarin ada yang ditanyakan? Sudah maaf. Sekarang dilanjutkan materi binatang yang halal dan binatang yang haram yang pada saat ini akan dipresentasikan oleh teman kita Muhammad Noval Akhil Firmanda. Pada Muhammad Noval Akhil Firmanda nanti ya setelah Noval presentasi silakan dipersiapkan pertanyaan sesulit mungkin. Nah iso sampai Noval gak bisa jawab ya. Boleh. Buku Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di Pak Coy. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang materi binatang yang halal. Kemudian binatang halal yaitu adalah binatang yang boleh dimakan sesuai hukum syariat Islam. Jenis binatang halal ada dua jenis. Yang pertama adalah binatang yang hidup di air laut atau di air tawar. Semua binatang yang hidup di air laut itu hukumnya halal. Baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati. Kecuali binatang tersebut mengandung racun yang dapat membahayakan bagi kehidupan manusia. Dalil-dalil dari Rasulullah yaitu fil bahri wa huwa tahuru ma'ahu wahilu maitatun. Yang artinya mengenai laut, bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi maksudnya di sini adalah bangkai di air laut itu semua suci. Kayak misalnya ikan yang mati itu boleh dimakan, kecuali tidak mengandung racun-racun yang dapat membahayakan. Diriwayatkan juga di sini bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal. Dan dua darah yaitu hati dan limpa. Kedua, binatang yang hidup di darat. Tidak semua binatang yang hidup di darat itu halal hukumnya. Ada sebagian yang halal dan ada sebagian yang haram. Berikut adalah binatang-binatang halal. Satu, binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri, rusa, dan lain-lain. Kedua, binatang sejenis unggas seperti bebek, angsa, ayam, dan lain-lain. Ketiga, kuda. Keempat, keldaian. Kelima, kelinci. Keenam, belalang. Selanjutnya kita memasuki bab binatang haram. Konten binatang haram yaitu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya berdasarkan hukum syariat Islam. Jenis binatang haram ada dua, yaitu binatang haram yang dijelaskan pada Al-Quran. Ya. Iya. Itu yang dimaksud binatang yang diharapkan di dalam penjelasan Quran seperti binatang yang mati tercekik, yang mati terkubur,
mati terjatuh, mati ditanduk, dan mati diterkam hewan buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Berarti di sini kalau binatangnya tidak mati disembelih itu haram hukumnya. Kedua, binatang kotor atau keji seperti kutu, ulat, cacing, dan lalat. Ketiga, himar kampung atau jinak dan begal. Jenis binatang haram kedua adalah binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi, seperti binatang buas yang bertaring, harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. Kedua, burung berkuku tajam seperti elang, raja wali, hantu, gagak, dan lain-lain. Dan ketiga, binatang yang diperintah untuk Santai, Mal. yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan elang. Keempat, binatang yang dilarang untuk membunuhnya seperti semut, tawon, burung hudhud, dan burung suradi. Kelima, binatang yang hidup di dua alam seperti katak, buaya, ketam, dan sejenisnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang tabib telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dijadikan obat, dan Rasulullah itu menjawab untuk melarang membunuhnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Naufal. Silakan ajukan tangan. Hukum memakan ikan hiu bagaimana, Pak? Menurut saya hukum memakan ikan hiu itu maksudnya halal, karena ikan hiu kan selagi tidak memiliki racun dan tidak membahayakan bagi tubuh masih halal hukumnya. Tapi kan bertaring, kan buas. Tapi kan nih Pak, buas Pak, bertaring. Binatang buas atau bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. Kullu dinabim minas sibai haram. Tiap-tiap binatang yang buas yang memiliki taring adalah haram dimakan. Terus gimana? Bisa dilihat dari pengertiannya, bertaring dan bergigi tajam. Jika bertaring itu kayak Kan dia bergigi tajam. bergigi tajam, kalau bertaring itu menurut saya beda, dan hiu itu masih sejenis bergigi taring, jadinya Tapi kan buas. Gimana? Ada yang menyangkal jawaban dari Sinoval tetap halal, ya tetap halal. Karena bertaring beda dengan bergigi tajam. Saya satu dulu. Gimana puasa? Yang tadi dimaksud si Migdal itu bertaring berkuku tajam adalah hewan-hewan yang hidup di darat, bukan hidup di air. Ya, sedangkan hiu adalah hewan yang hidup di laut. Semua hewan yang hidupnya di laut hukumnya halal. Walaupun sudah menjadi bangkai, tapi hukumnya tetap ya beda konteks ya. Beda konteks antara yang darat dan di air. Selanjutnya, lanjut. Apa hukumnya makan biawak? Apa hukumnya makan biawak atau nyambe? Benar, benar. Apa hukumnya? Nggak tahu. Jawaban dulu nanti saya akan. Apa hukum memakan biawak atau nyambe? Kok boyo loh. Sejenis boyo. menurut saya biawak itu haram karena satu, bulunya tajam, kedua, sejenis buaya. Ada biawak itu yang
halal tapi hidupnya ada di padang pasir Pak. Itu halal. Mungkin ada jawaban yang lain. Dan Menyangkal Pak. Kan niku Pak, kan biawak niku kan minyaknya niku bisa dibuat niku Pak. Kan dimakan niku kan bisa membuat jadi pengobatan penyakit kulit Pak. Terus gimana niku Pak? Hukumnya halal atau haram? Sudah dijelaskan di sini bahwa ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasulullah tentang kata yang dijadikan obat. Rasulullah SAW telah melarang untuk membunuhnya. Jadi membunuh saja sudah dilarang, apalagi memakannya. Tapi penyakit kulitnya itu kuat Pak. Gimana? Sampai gak ada pengobatan lain Pak. Menurut saya tetap halal. gini ya, ada kalanya benda haram itu bisa menjadi halal ketika dalam keadaan yang darurat. Contohnya sabu-sabu itu haram untuk dikonsumsi ya. Tapi dalam ilmu kedokteran, kalau kita operasi tidak menggunakan bahan-bahan seperti itu, maka tidak bisa untuk membius pasien. Jadi diperbolehkan. Kemungkinan kalau biawak wis kandungnya adalah obat gak enek ya. Obatnya mek minyak dari biawak tok. Seumpama seperti itu mungkin boleh. Tapi kalau masih ada opsi obat yang lain tidak boleh. Tapi biawak atau kadal ini Rasulullah pernah ditawari oleh seseorang untuk memakan kadal Arab. Mungkin jenisnya sama dengan biawak. Beliau menolak tapi tidak mengharamkan. Kata beliau seperti ini, saya tidak makan makanan seperti ini, atau ini bukan makanan dari kaumku. Jawabnya beliau seperti ini. Jadi kadal atau biawak atau nyamuk itu hukumnya tidak haram, tapi Rasulullah tidak menganjurkan untuk makan itu. Ya, tapi bukan makanan Rasulullah, makruh. Rasulullah nggak belum mengandung itu. Kalau dikatakan haram, tidak memenuhi kriteria haram. Ya, dia tidak hidup di dua alam. Nggak bisa, nggak boleh di air. Beda dengan buaya ya, kalau buaya hidup di air selama beberapa jam bisa. Tapi kalau biawak nggak bisa, dia berenang di air. Mungkin ada yang jawaban lain? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Hah? Ikan sapu-sapu. Hukum memakan ikan sapu-sapu apa sih? Dijoso. Bisa dilihat dari sini, kalau ikan itu kan halal. Jika sapu-sapu mengandung racun, itu hukumnya menjadi halal. Sapu-sapu ini racun apa? Racun. Apa? Kalau dikatakan apa? Bilang orang digesek ikan apa? Kalau di sini kan sapu-sapu adalah hama, tapi di Gresik daerah tambang apa jenis? Bandeng. Di tambang Bandeng apa jenis ikan mujair pun menjadi hama. Itu bukan alasan untuk mengharamkan suatu makanan ya. Nah, ikan sapu-sapu itu halal atau haram jikalau kalian bisa mengolahnya ya. Karena ada beberapa pendapat ikan sapu-sapu itu mengandung racun. Bisa mengolah dan racunnya hilang, tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Tapi kalau itu membahayakan, hukumnya adalah haram. Kura-kura gitu. Kura-kura itu hukumnya haram karena hidup di dua alam. Tapi kan
sapu-sapu bisa bertahan di daratan dengan waktu yang lama? Apakah termasuk hewan yang hidup di dua alam atau amfibi? Masih pas. Nggak bisa. Ya, ikan sapu-sapu itu bisa bertahan di darat, tapi tidak dalam jangka waktu yang sangat lama. Mungkin sampai 24 jam dia akan meninggal. Nah, lalu dia hidupnya di dua alam, dua haram. Tapi kalau ini sih kasih ada kekuasaan darat yang mati. Sama dengan kepiting ya. Kepiting itu juga bisa ke darat, ya kan? Kepiting laut itu kan halal. Itu bisa hidup di darat juga, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Dia menyimpan cadangan air di dalam perutnya. Ruwet. Balik. Yuyu haram atau halal? Si ada domba. Yuyu atau kepiting yang dirajungan. Rajungan itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ada dua pendapat. Haram alasannya bisa hidup di dua alam, karena rajungan atau yuyu itu bisa bertahan di daratan. Tapi kalau kepiting laut tidak bisa. Dulu mesti balik nang Mbak, hanya kalau kepiting laut. Tapi kalau yuyu atau rajungan itu bisa hidup di darat waktu yang lama. Ada dua pendapat, kalau yuyu atau rajungan. Ada yang menghalalkan, ada yang haram. Apa lain kan? Iya. Apa? Sama lah. Sudah. Sudah ya. Belut haram atau halal? Halal. Halal. Alasannya? Karena Halal. Belut atau halal? Halal. Pura-pura, Pak. Pura-pura halal barang. Pura-pura itu bisa dua barang. Ambil berarti halal. Itu di laut. Haram. Ikan dun. Sudah yang waktunya habis. Apa? Lumba. Apa? Kalau matinya sudah lebih dari ada suhu ya. mikir waduh. Kayak enak sini deh. Masih halal ya. Sampai tahu ikan asin enggak? Iya. Ikan asin naik perang bulan enggak? Banyak. Nah itu masih berbulan-bulan masih bisa dimakan dan hukumnya adalah halal. Tergantung kita mengelolanya bagaimana. Dari sampai juwarno dadi bosok, akeh sate ya haram. Tapi dari sampai bisa mengawetkan dengan cara diasinkan dan lain sebagainya hingga dagingnya tidak membusuk, maka ikan itu akan tetap halal. Ijen ku sing nang Bayu ya? Tak iso ijen mati. Mari. Coba ya Allah Minggu depan ketimbang cacing tadi pengaruh ya. Minggu depan tidak di depan silakan dibantu dengan makanan halal dan haram. Terima kasih Akin. Untuk hari ini sekian. Lanjut minggu depan kita siap-siap dan persiapkan pertanyaan sesulit mungkin untuk Ibdan.
lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya manfaat.